kiamat itu terjadi tahun 3000, maka 1000 tahun kita di sana. Kalau terjadi tahun 5000, tentu lebih lama lagi. Ya, semakin lama kita menunggu di kubur, tentu semakin banyak bekal yang kita butuhkan. Karena itu kita tidak cukup dengan ibadah fardu saja, tidak cukup dengan sholat fardu saja, kita tambah sholat qabliyah dan sholat ba'diyah. Tidak cukup dengan ibadah-ibadah yang wajib saja, kita perbanyak bekal kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Iyaka, hati-hatilah kamu, antasila ilaihim bila zadin, kamu masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal sama seperti orang yang berenang tanpa membawa pelampung. Orang yang tenggelam di lautan tidak bisa berenang dan tidak membawa pelampung. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Abu Bakar Siddiq, sebagaimana kita tahu, makamnya, kuburnya di sebelah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah kitab ini Ayyuhal Walad diceritakan annahu radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar Siddiq lama mata, tatkala beliau mati 2 tahun setelah kematian Nabi, Abu Bakar pun ikut mati. Ini mati sekalian bahasa halus. Kalau di Arab, mati kan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau buat bahasa Indonesia, mati ini barangkali kasar, tapi kalau buat bahasa Arab, mati ini adalah bahasa halus. Allah menggunakan kata mati untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa immata? Apakah kalau Muhammad itu mati? Bahasa halus. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mati, wa humilat janazatuhu ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibawa jenazahnya ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nudiya, maka ada di antara sahabat yang kemudian berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasul di dalam kubur. Assalamu alayka ya Rasulullah, haza Abu Bakrin bil bab, ini Abu Bakar ada di pintu kuburmu. Fa'ataha tibun yahtibu, maka tiba-tiba ada suara dari dalam kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhilu alayya al-habibah, masukkan kepadaku kekasihku. Fa innal habibah mustaqun ilal habibi, karena kekasih rindu kepada kekasihnya. Jawaban dari Nabi Muhammad SAW dari dalam kubur didengar oleh para sahabat ketika itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita ziarah ke makam Rasul, ya makam Rasul bersebelahan dengan makam Abu Bakar Siddiq, bersebelahan lagi dengan makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Hadhil ajsadu khafasut tuyur, kata Abu Bakar Siddiq, tubuh ini, badan-badan kita ini adalah laksana sangkar burung, awis tablud dawab, atau kandang hewan ternak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menganalogikan badan kita nih, ya kata beliau, seperti kandang burung atau kandang kambing atau kandang sapi, seperti kandang-kandang ternak. Fatafakkar fi nafsika, maka hendaklah kamu pikirkan pada dirimu sendiri, engkau renungkan terhadap dirimu sendiri, min ayyihima anta, engkau termasuk jenis binatang yang mana, ya, burung yang sangkarnya di atas, atau sapi atau kambing yang ya kandangnya di bawah. In kunta minat tuyuri uluwiyah,
jika kamu termasuk daripada burung-burung kalangan atas, fahina tasma'u talina tabli, maka ketika kamu mendengar bunyi gendera atau bunyi seruan dari Allah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nanti ketika dipanggil tuh panggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surga. Tatiru sa'idan ila an taquda fi a'ali buruj, maka kamu akan terbang naik sampai kamu dapat duduk di berbagai tempat yang tinggi dari istana-istana surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'adz, berguncang arasnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mati sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi begitu bagus Sa'ad bin Mu'adz punya amal, begitu hebat Sa'ad bin Mu'adz punya amal, ketika Sa'ad bin Mu'adz mati, aras bergoncang, arasnya Allah gempa bergoncang, gembira dengan kedatangan rohnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu manusia yang tak punya amal, manusia yang tak punya iman, kal an'ami, seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Kalau binatang, dia melakukan kesalahan jelas karena tidak diberikan akal. Manusia melakukan kesalahan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya dia bisa menggunakan akalnya dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Fala ta'man, maka janganlah engkau merasa aman, intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar, jangan merasa aman dari perpindahanmu dari pojokan rumahmu ke jurang terdalamnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada nasihat kali ini sekali lagi Imam Al-Ghazali mengingatkan muridnya tentang perlunya kita mengingat kematian, tentang pentingnya kita mengingat kematian, dan perlunya juga kita mempersiapkan diri dengan amal untuk datangnya kematian tersebut. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunatkan kita umatnya untuk ziarah kubur. Dalam satu hadis Rasul sabdakan, kuntu nahaitukum, dulu aku pernah melarang kamu ziaratul kubur, untuk ziarah kubur. Di masa awal Islam, ketika akidah umat masih dirasa belum kuat dan kokoh, Rasulullah melarang sahabat ziarah kubur karena khawatir nanti terjadinya penyimpangan-penyimpangan akidah. Tapi setelah dianggap cukup dan dianggap kuat oleh Rasul, fal'an, maka sekarang fazaruha, silakan kalian berziarah kubur, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena manfaat ziarah kubur nomor satu adalah mengingat kematian. Untuk mengingat kematian, maka yang kita ziarahi kubur siapa saja, bahkan kubur orang kafir pun. Kalau seandainya itu bisa mengingatkan kita kepada kematian, boleh kita ikuti.
kuburan Belanda, kuburan Cina, ya, yang non Muslim, boleh kita ya lihat, boleh kita tengok kalau maksud dan tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Wal intifa' bi du'aihi, dan memberi manfaat dengan mendoakan si mayit. Memberikan manfaat dengan mendoakan si mayit. Maka Rasulullah SAW mengajarkan ketika Aisyah istri beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca kalau aku melewati kuburan? Maka Rasul mengajarkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya, keselamatan atasmu wahai ahli kubur. Nabi mengajarkan doa-doa, bahkan Nabi memerintahkan kita untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, agar dengan itu ahli kubur akan mendapatkan keringanan azab bagi si ahli azab, dan akan mendapatkan kelapangan kubur bagi orang-orang yang saleh. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah SAW melewati dua kubur, ya, yang masih baru bersama sahabat Abdurrahman bin Auf, Rasul tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ya bin Auf, dua ahli kubur ini saya dengar tengah menjerit-jerit menghadapi siksa. Ya. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, jika begitu kuatnya siksa sehingga jeritnya engkau dengar ya Rasulullah, apa dosa yang dilakukan oleh kedua penghuni kubur ini? Kata Rasulullah, dosanya sih umumnya nggak dianggap besar, dianggap sepele. Yang ini nih yang satu, kata Rasulullah, dia kalau buang air kecil tidak bersih ceboknya. Dia kalau buang air kecil tidak tuntas sehingga masih menyisakan najis. Nah, ini mendatangkan siksa kubur yang luar biasa. Sedangkan yang satu lagi suka berjalan melakukan provokator, ya, mengadu domba, membuat suasana panas di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam semak-semak, mengambil pelepah korma yang masih basah, dibelah menjadi dua oleh Rasul. Ya, satu ditancapkan ke satu kubur dan yang lainnya ditancapkan di kubur yang lainnya. Ketika Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Ya, kenapa engkau lakukan ini? Engkau belah dua pelepah korma yang masih basah, engkau tancapkan kepada dua kubur. Kata Rasulullah, semoga selagi pelepah korma ini masih basah akan dapat meringankan ahli kubur, akan dapat meringankan ahli kubur. Kenapa? Karena pelepah korma ketika masih basah dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tasbihnya pelepah korma bisa meringankan siksa kubur, bagaimana lagi zikirnya manusia? Ini hadis ditaruh di bagian awal kitab hadis Bukhari, kitab hadis yang paling sahih. Imam Bukhari menuliskan ini hadis, ya, Imam Muslim juga menuliskan ini hadis. Ya, jadi Rasulullah SAW membelah pelepah korma menjadi dua bagian, ditancapkan kepada dua kubur. Kemudian ketika ditanya, kenapa ya Rasul engkau lakukan ini? Kata Rasul, selagi pelepah korma ini masih basah, si penghuni kubur akan mendapatkan keringanan azab. Kenapa? Selagi masih basah, ini pelepah korma bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Makanya saudara, kalau ada orang ziarah kubur bawa kembang ditabur di atas kubur, kita nggak usah protes. Kenapa? Selagi kembang ini masih basah, dia bertasbih. Selama kembang ini masih basah, dia bertasbih dan bisa meringankan azab kubur si penghuni kubur kalau memang dia ahli azab. Dan banyak ditanam pohon-pohon di kubur di masyarakat kita. Umumnya banyak ditanam pohon-pohon di dekat kubur, atau ya di kubur itu ditanam pohon supaya ya selagi pohon-pohon ini hidup dia bertasbih kepada Allah dan akan meringankan azab kubur karena ya mengambil dalil dari hadis tersebut. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menuliskan hadis tersebut di awal kitab hadis ini.
Wa ru'ya wallahu a'lam bis-shawab, rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Sampai situ barangkali kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, kami persilakan. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini tentang pembahasan kitab Ayyuhal Walad. Itu pada para jemaah yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Silakan. Mas Irfan ya? Nah? Pak Omar, biasanya Pak Omar nanya nih. Pada paham semua ini. Pak Ismail mungkin? Pak Ismail? Lagi besar. Cukup. Dari Ibu ada? Putini? Nih, mau bertanya? Ustaz Budi. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan yang tentang sangkar burung-burung dan kandang hewan-hewan ternak itu maksudnya apa? Yang sangkar burung di atas, kandang hewan ternak di bawah. Analogi ini memang belum selesai ya, penjelasan dari ya, kinayah ataupun perumpamaan Abu Bakar Siddiq tentang badan kita ini. Badan kita ini diibaratkan satu sebagai sangkar burung, satu lagi sebagai ya, hewan ternak. Membedakan kelas, ya kelas burung tentu berbeda dengan kelas ya binatang ternak di atas dan di bawah. Ya, ruhnya binatangnya itu, ya badan kita ini hanya sangkarnya, ruhnya ya adalah